Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anandaku semua, siswa-siswi SD Terpadu Putra Harapan kelas 5? Semoga dalam keadaan sehat, siap untuk mengikuti pelajaran tema 1, subtema 3 MUPAL IPS Lingkungan dan Manfaatnya. Kita akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Yang kedua adalah pengaruh kondisi geografis terhadap budaya dan alat transportasi. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan negara Indonesia sebagai negara maritim. Yang kedua, mengelompokkan keragaman, identitas budaya, serta bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan supaya kamu dapat memakan daripadanya daging yang lembut, dan kamu keluarkan daripadanya perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan selain itu, engkau melihat bahtera berlayar, dan supaya kamu dapat mencari rezeki dan limpahan karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Dari sini berarti Allah sangat sayang kepada bangsa Indonesia ya, dengan lautan yang luas kita diberikan sumber daya alam yang sangat berlimpah sehingga kita harus bersyukur. Yang kedua adalah kita menggunakannya dengan sebaik dan sebijaksana mungkin. Pada pembahasan pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tahukah kalian apa negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas dan penduduknya melakukan aktivitas di pesisir pantai atau laut. Ya, luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya, antara lain sebagai nelayan, petani garam, pembudidaya mutiara, petani kelapa, pedagang, dan juga pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, ternyata negara maritim itu juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya yang terjadi itu saat para pedagang melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap dan hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya, sehingga menyebabkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut, sehingga mengakibatkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi. Yang kedua adalah memperkaya keragaman budaya akibat percampuran dua budaya atau lebih. Ada juga dampak negatifnya, yaitu hilangnya budaya asli akibat tergerus budaya luar, serta munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Kita lanjutkan di pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Indonesia itu negara berbentuk kepulauan sehingga suku-sukunya setiap pulau berbeda-beda. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, Madura, Banten, Tengger, Dani, Asmat, Sasak, Bugis, suku Anak Dalam, suku Aceh, suku Minangkabau, suku Dayak, suku Minahasa, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan yang sangat beragam, memiliki bahasa daerah juga yang beragam. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia juga memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Dan biasanya pakaian adat ini digunakan pada acara tertentu, yaitu misalnya pernikahan, penyambutan tamu, dan
acara kematian. Suku bangsa Indonesia juga memiliki rumah adat yang berbeda-beda setiap suku. Rumah adat itu merupakan rumah asli penduduk Indonesia. Kalian bisa melihatnya di Taman Mini Indonesia Indah atau kalian nanti bisa klik di Google, banyak sekali. Juga memiliki senjata, musik, dan tarian tradisional. Keragaman tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia, yaitu kepulauan. Wilayah Indonesia yang kepulauan tadi, yang banyak sekali pulau-pulaunya, mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu menggunakan transportasi darat dan transportasi laut serta transportasi udara. Pada pembahasan ini kita akan mengenal transportasi udara. Tempat berlabuhnya pesawat terbang itu di mana? Oh ya, di bandara. Ada beberapa bandara di Indonesia yang sudah terkenal dan besar. Misalnya ada Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh, Adi Sucipto di Yogyakarta, kemudian Juanda di Surabaya, Adi Sumarmo di Solo, Ahmad Yani di Semarang, Sepinggan di Balikpapan, Sentani di Papua, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, dan masih banyak lagi yang Ustazah yakin jika kalian nanti membuka-buka buku atau membuka-buka klik di Google itu banyak sekali bandara-bandara yang nanti akan kalian temukan di setiap provinsi di Indonesia. Bahkan nanti juga akan mengenal bandara-bandara lain di dunia. Ini tentang bandara. Selanjutnya adalah ada beberapa. Oh iya, sebentar. Ini coba siapa yang tahu ini gambar apa? Oh iya, ini adalah gambar tempat berkumpulnya pesawat terbang tadi. Ya, ini Bandara Ahmad Yani di Semarang. Sedangkan beberapa pelabuhan yang besar di Indonesia itu 1, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Cirebon, Ketapang, Tanjung Intan, Sunda Kelapa, Bakahuni, dan masih banyak lagi. Ya, nanti kalian suatu saat akan melihat ini. Siapa yang pernah atau sudah atau kepengen ke sini? Ini namanya pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal. Di sini ada banyak sekali ya kapalnya. Baik kapal pesiar maupun kapal niaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pembelajaran kita untuk MUPEL IPS tema 1 subtema 3 sudah selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan langkah kepada kita menuju derajat takwa di sisinya, amin. Dan doa Ustazah semoga nanti setelah kalian sering membaca, mengerjakan latihan soal, ketika nanti mengerjakan penilaian harian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ustazah akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.